Shalom, salam, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Mesnik Atopa. Pembahasan kita kali ini berjudul, Mengapa Bersaksi? Pelajaran ini diambil dari Pedoman Pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa, Triwulan 3 tahun 2020. Dengan tema besar, Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya, ditulis oleh Mark Finley. Ayat hafalannya tertulis di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Firman Allah berkata, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Definisi bersaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bersaksi adalah berasal dari kata saksi. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau suatu kejadian. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau suatu kejadian. Saksi Kristus adalah orang yang mengetahui secara pribadi atau mengenal sendiri siapa itu Yesus dan mengetahui mengapa ia harus menjadi manusia. Faktanya membuktikan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat di atas memberikan informasi kepada kita bahwa Tuhan Yesus memiliki satu-satunya kerinduan, yaitu semua manusia di dunia ini harus diselamatkan. Catatan penting bagi para saksi adalah keselamatan manusia adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Apa bagian kita? Bagian kita adalah bekerja sama dengan Allah untuk mencapai rencananya. Pengetahuan dasar seorang saksi adalah mengenali Yesus secara pribadi dan apa yang dialaminya bersama dengan Yesus selama ini. Mengapa bersaksi? Bersaksi adalah menceritakan pengalaman yang dialami bersama dengan Yesus Kristus. Pengalaman hidup bersama dengan Yesus Kristus. Banyak orang gagal menjadi saksi oleh karena mereka tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Mereka menceritakan kebaikan mereka sendiri sehingga kesaksian mereka menjadi kering. Kelemahan kita, kecenderungan kita adalah kita menyampaikan cerita yang membesarkan diri sendiri daripada membesarkan nama Yesus. Kita akan membagi pelajaran ini menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama, apa yang disaksikan. Kedua, mengapa bersaksi. Dan yang ketiga adalah peranan seorang saksi. Bagian yang pertama adalah apa yang disaksikan. Sebagai seorang gembala jemaat, saya suka mendengar pernyataan-pernyataan ini. Apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya buat? Saya mau bersaksi, tetapi bagaimana caranya? Dan lain-lain. Saudara-saudaraku, bersaksi adalah segala sesuatu tentang Yesus. Dengan kata lain, bersaksi adalah semua pembicaraan kita hanya tentang Yesus. Semua pengajaran kita hanya tentang Yesus. Semua khotbah kita hanya tentang Yesus. Semua pembicaraan kita adalah tentang Yesus. Bahkan semua diskusi kita adalah tentang Yesus. Pembicaraan kita, diskusi kita dan khotbah kita adalah tentang kasih-Nya yang tidak terbatas. Pembicaraan kita dan khotbah kita adalah tentang rahmat-Nya yang tidak terukur. Khotbah kita dan pengajaran kita adalah tentang belas kasihan-Nya yang tidak ada akhirnya. Khotbah kita dan pengajaran kita adalah tentang pengampunan-Nya yang tidak akan habis-habis. Khotbah dan pengajaran kita dan kesaksian kita adalah kekuatan-Nya yang tidak terbatas. Dan untuk menceritakan kelima hal di atas kepada orang lain tidak akan pernah ada habis-habisnya dan tidak akan ada batas waktunya.
Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca Alkitab hari ini, besok dan lusa, setiap hari kita akan menemukan fakta-fakta yang baru di dalam Alkitab. Tidak pernah habis, tidak pernah selesai kasih dan rahmat Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menginjil. Alasan untuk tidak menginjil adalah tidak punya alasan. Ketika kita membagikan Yesus dengan orang lain, kita sedang memberikan kepada mereka kesempatan untuk diselamatkan. Kita sedang menunjukkan jalan keselamatan kepada mereka. Kita sedang menuntun mereka kepada sumber keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Yakobus 5 ayat 20 firman Allah berkata, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Itu sebabnya kita dipanggil untuk menjadi saksi Yesus Kristus, setidak-tidaknya untuk satu orang yang kita kenal. Saudara dan saya adalah penghubung. Saudara dan saya adalah perantara, penyambung lidah Allah yang menyediakan rencana keselamatan bagi orang-orang yang terhilang dengan kemuliaan Injil. Sebagai seorang penyambung lidah Allah, sebagai seorang perantara, seringkali Anda tidak perlu berkata-kata, tetapi Anda perlu menghidupkan apa yang Anda alami bersama dengan Kristus selama ini. Sebab itu yang akan dilihat oleh orang. Itu yang akan dilihat dari seorang saksi, bahwa dia benar-benar memiliki pengalaman dengan Tuhan Yesus, memiliki pengalaman dengan apa yang ia saksikan. Bagian kedua adalah mengapa kita bersaksi. Manusia sudah keluar dari arah rencana keselamatan. Faktanya ada banyak wanita mengalami pelecehan. Kamp pengungsi dipenuhi oleh anak-anak. Anak-anak dijual jadi budak seks. Adanya bencana alam, bencana perang dan sejenisnya, dan masih banyak lagi hal-hal yang mengerikan. Oleh karena itu mereka semua membutuhkan pertolongan kita. Mereka semua mengharapkan kedatangan kita. Mereka semua sedang berteriak untuk minta tolong. Tidak cukup kita mengatakan kasihan mereka. Tidak cukup kita mengatakan bahwa kami juga susah. Tetapi kita perlu beraksi. Kita perlu bertindak secara khusus, yaitu untuk membagikan Yesus Kristus kepada mereka. Sebab itu lebih berharga dari harta dunia ini. Mengapa kita bersaksi? Yang pertama adalah untuk membentuk tabiat kita. Allah sebenarnya dapat mencapai tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa bantuan kita. Akan tetapi supaya kita dapat mengembangkan satu tabiat seperti tabiat Kristus, wajiblah kita mengambil bagian dalam pekerjaannya untuk dapat menikmati sukacitanya. Sukacita melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya. Wajiblah kita mengambil bagian dalam segenap pekerjaannya untuk penebusan mereka itu. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 150. Lukas mencatat bahwa saat domba yang hilang ditemukan pemiliknya mengadakan pesta. Ketika dirham yang hilang ditemukan pemiliknya mengadakan pesta. Ketika anak yang hilang itu pulang, bapaknya mengadakan pesta. Ada 3 pihak yang mengalami sukacita. Mereka adalah, yang pertama, hati Yesus dipenuhi dengan sukacita. Hati Yesus dipenuhi dengan kegembiraan ketika seorang berdosa kembali kepadanya. Firman Tuhan di dalam Yesaya 3 ayat 7. Firman Allah berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita.
Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Kegembiraan Tuhan begitu luar biasa karena seseorang kembali kepadanya dari jalan yang salah. 1 Timotius 2:4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki semangat dan sukacita yang kuat untuk keselamatan umat manusia. Itu sebabnya Dia mau menjadi manusia. Dia tidak mau menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi Ia menjadi hamba dan mau mati sampai Ia mati di kayu salib. Yang kedua adalah hati kita bergembira, hati para saksi bergembira. Ketika kita membagikan iman kita, maka kita akan menemukan sukacita. Kita akan menemukan kegembiraan, bekerja bersama-sama dengan Allah untuk menyelamatkan orang lain. Sebutan yang mengatakan bahwa satu saat nanti ketika kita berada di dalam kerajaan sorga, orang-orang itu akan datang dan menjabat tangan kita, dan mereka akan berkata, terima kasih saudaraku, terima kasih saudariku, oleh karena engkau aku berada di tempat ini. Oleh karena traktat yang engkau berikan, aku berada di tempat ini. Oleh karena berita khotbah, maka aku ada di tempat ini. Terima kasih karena Anda, saya bisa ada di sini. Sukacita kita tidak tergantikan dengan uang. Sukacita kita tidak akan tergantikan dengan harta duniawi. Bersaksi merupakan cara Allah untuk menumbuhkan dan memelihara pertumbuhan kerohanian kita. Yang ketiga adalah hati orang berdosa itu bergembira. Orang-orang Niniwe mengalami sukacita yang luar biasa setelah Allah membatalkan hukumannya, karena mereka bertobat dari jalan yang jahat. Mereka bersukaria oleh karena mereka menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak tahu jalan pulang, dan mereka sedang menunggu saksi-saksi Kristus. Mereka sedang menunggu saudara dan saya. Dan yang kedua adalah dimotivasi oleh kasih. Seorang saksi yang setia akan selalu termotivasi dengan kasih yang dialaminya, yaitu kasih Allah yang mendorong, kasih Allah yang mendesak kita sebagai saksi untuk pekerjaan penyelamatan jiwa. 2 Korintus 5:14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kasih Allah yang menguasai kita untuk bersaksi. Kasih Allah yang mendesak kita untuk bersaksi. Cinta kasih yang sudah berakar pada Kristus menimbulkan suatu perhatian yang tidak mementingkan diri, tetapi memperhatikan saudara-saudara kita. Ellen G. White, Rumah Tangga Advent, halaman 421. Bagian yang ketiga adalah peranan seorang saksi. Peranan seorang saksi yang pertama adalah loyalitas. Loyalitas atau kesetiaan kita kepada Kristus Yesus untuk menjadi saksinya seringkali menghasilkan resiko, namun Tuhan selalu ada untuk menolong dan melindungi. Kita dapat menyebut nama-nama rasul seperti Yohanes Pembaptis, kepalanya dipenggal. Yakobus, kepalanya dipenggal. Petrus disalibkan, kepalanya ke bawah. Banyak murid yang teraniaya, tetapi oleh karena mereka sudah mengalaminya dengan Tuhan Yesus, mereka sudah merasakan indahnya bersama dengan Tuhan Yesus, maka mereka setia walaupun nyawa adalah taruhannya. Yang kedua adalah komitmen. Panggilan Kristus bagi kita untuk berpartisipasi dalam menyelamatkan jiwa bukan pekerjaan sampingan kita, tetapi pekerjaan utama kita. Itu sebabnya membutuhkan komitmen kita yang sungguh-sungguh. Kita harus mengatakan, sekali bersama dengan Yesus, tetap bersama dengan Yesus. Yang ketiga adalah pengorbanan. Seorang saksi Kristus haruslah memiliki jiwa untuk berkorban. Sebab ketika kita mengenali pengorbanan besar yang telah dibuat Yesus,
kita mengenali pengorbanan yang sudah Yesus buat untuk kita, maka kita juga akan mengorbankan waktu kita, tenaga kita, dan harta kita untuk keselamatan orang lain. Karena semua yang kita miliki adalah pinjaman dari Tuhan. Dan Dia sudah mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Ia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, tetapi Ia mau menjadi hamba dan mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Itu sebabnya pengorbanan Yesus kita juga akan berikan dengan pengorbanan kita. Ringkasannya, Tuhan Yesus memiliki satu-satunya kerinduan, yaitu semua manusia di dunia ini harus diselamatkan. Keselamatan manusia adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Apa bagian kita? Bagian kita adalah bekerja sama dengan Allah untuk mencapai rencananya. Kembalinya orang-orang berdosa kepada Allah menjadi sukacita dan kegirangan bagi orang-orang berdosa. Sukacita dan kegirangan bagi para saksi. Dan di atas semuanya, Yesus sendiri bersukacita dan bergembira karena salah satu orang berdosa itu telah diselamatkan. Jangan pernah takut gagal, karena Yesus tak pernah gagal. Anda hanya diminta untuk setia, berkomitmen, dan berkorban. Panggilan. Di dalam buku Roma 10 ayat 14, firman Allah berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan telah menetapkan saudara dan saya. Dan Tuhan rindu untuk mendengar jawaban kita seperti jawaban Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Apa tujuannya? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, yaitu membawa mereka pulang ke rumah di sorga. Saudara-saudara, kita semua harus mengambil keputusan sekarang ini. Sudah siapkah Anda untuk menjadi saksi? Sudah siapkah Anda untuk bersaksi? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih sayang. Bapa sudah memanggil kami dan menyiapkan kami untuk menjadi saksi bagi Yesus. Biarlah pengalaman kami bersama dengan Yesus yang akan dinyatakan kepada orang lain. Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan sudah memilih kami sejak di kandungan untuk menjadi alat di dalam tangan. Lengkapi kami ya Tuhan, karena kami minta semua ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai informasi lanjutan, Anda boleh menghubungi kami di Facebook Makaditi Pasti Mantap, email di atopahM@mail.com atau atopahsenior@yahoo.com, atau Anda boleh bertelepon di nomor telepon 0813 73 309 119. Tuhan Yesus memberkati kita semua.